Kita sudah ada di bulan Mei. Tema kita di bulan Mei adalah influencing di education. Tentang pendidikan, tentang pengajaran. Nah, kalau saudara memperhatikan di Markus pasal 12 ayat 38, di sana orang-orang berkata tentang Yesus yang mengajar. Dalam pengajarannya, disebutkan di dalam pengajarannya, Yesus berbeda dengan orang-orang sebelumnya, dari ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, para imam. Mereka mengajar, tetapi Yesus beda pengajarannya. Saudara-saudara, di dalam diri seseorang, pengajaran itu mutlak penting. Dan ketika Yesus mengajar, mendidik, beda dengan yang sebelumnya, ajaran Taurat, dan yang tentang Yesus Kristus adalah kasih karunia. Ajaran Taurat berbicara tentang do good get good, do bad get bad. Kalau melakukan baik akan mendapatkan baik, kalau melakukan jahat akan mendapatkan jahat. Itu adalah Taurat. Jadi kalau ada hamba Tuhan berfirman, menyampaikan firman, masih sebatas do good get good, do bad get bad. Yang sedang dia ajarkan adalah Taurat. Taurat juga mengajarkan don't do this, don't do that. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Jadi kalau mimbar, isinya adalah jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan lakukan ini. Ini adalah Taurat. Ajaran Taurat juga berbicara tentang do's dan don'ts. Tentang lakukan, jangan. Ini adalah tentang ajaran Taurat. Ajaran Taurat berbicara tentang my parts dan God parts. Bagian kita dan bagian Tuhan. Jadi Tuhan tidak total. Tetapi Taurat berkata, biarlah Tuhan melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita. Saudara-saudara, hal-hal yang semacam yang saya sebutkan tadi, di telinga kita itu sudah biasa. Tetapi padahal itu bukan sebuah kebenaran kasih karunia yang Yesus ajarkan. Oh, itu bagian Tuhan, maka bagian kita. Bagian Tuhan mati di kayu salib, bagian kita adalah hidup begini, berusaha begini, dan lain sebagainya. Sepertinya Yesus itu belum sempurna mengerjakan semuanya. Saudara bandingkan seandainya ada penyanyi yang heboh gitu. Lalu kemudian dia sedang ikut di lomba internasional. Lalu penyanyinya itu heboh, menampilkan tampilan nyanyi yang heboh. Lalu kemudian saudara berkata, biar dia lakukan bagiannya, menyanyikan bait-bait, lalu saya menyanyikan bait yang di sela-selanya itu. Apakah jadi lebih baik atau jadi jelek? Pasti jadi jelek sama sekali. Begitu juga Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Dan kita tidak melakukan bagian kita sedikit pun, karena dia sempurna melakukannya. Apa yang kita lakukan, saudara? Kita mendapatkan kasih karunia untuk menerima apa yang dia kerjakan di atas kayu salib. Saudara mau ikut melakukan? Nggak bisa, karena kita tidak sempurna. Yesus melakukannya sempurna untuk menghapus dosa, untuk menjadi Yahweh Jireh bagi kita, untuk menjadi bilur-bilurnya menyembuhkan dan lain sebagainya. Dia sempurna. Sebab itu saudara, siapapun kita, biarlah kita memahami tentang pentingnya ajaran Yesus. Kalau ajaran Taurat itu ada 613 larangan. Dilanggar satu, itu gagal semua. Jadi tidak boleh ada lagi orang Kristen yang mengandalkan Taurat. Taurat bukan hanya 10 commandments, 10 perintah, tetapi ada 613. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini dalam Jewish custom, dalam Jewish culture. Dan kalau salah satu, salah semua. Baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat 10 dikatakan begini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu,
tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Bersalah terhadap seluruhnya. Jadi beda dengan kalau anak saudara sekolah, soalnya 100 salah 5, dapat 95. Tetapi kalau Taurat lain, soalnya 613, salah 1, salah semua. Lalu siapa yang bisa mengejar kebenaran under the law, di bawah Taurat? Tidak ada. Saudara-saudara, tetapi sayangnya hampir 90% gereja di bawah Taurat. Yang diajarkan adalah Taurat. Tetapi bersyukur dari mimbar ini, dari gereja kita, saudara-saudara, sudah dikumandangkan. Kita tidak mengajarkan Taurat. Karena tidak ada seorang pun karena Taurat bisa dibenarkan. Tidak ada seorang pun dengan melakukan Taurat bisa selamat. Tetapi hanya kasih karunia dari Yesus Kristus. Di Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasiah Yesua. Tidak ada penghukuman di dalam Yesus, bukan di bawah Taurat. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Hamasiah dari hukum dosa dan hukum maut. bukan loh batu, tulisan Taurat, tetapi roh yang memerdekakan, yang di dalam Hamasiah kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat 3, Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, semua orang tidak bisa melakukan hukum Taurat karena dagingnya lemah. Terus, telah dilakukan oleh Elohim dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang telah serupa. dilakukan oleh Elohim Bapa melalui mengutus Yesus yang dalam daging jadi manusia. Terus, Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. di dalam Yesus, di dalam manusia Yesus. Jadi kegagalan melakukan Taurat yang harusnya hukuman kena kita, itu oleh Elohim, dia mengutus Yesus yang ada di dalam daging, manusia daging, dan dijatuhkan hukuman atas dosa kepada Yesus. Saudara-saudara, itulah kasih karunia. Ayat yang keempat, Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. supaya tuntutan hukum Taurat adalah apa? 613, salah satu, salah semua, dan upah dosa, mati. Itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Bagi kita yang tidak hidup menurut Taurat, tetapi menurut roh. Nah, saudara-saudara, pengajaran Yesus ketika dia ada di bumi, itu bertentangan luar biasa dengan tokoh-tokoh ini, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, para imam. Sehingga ketika Yesus mengajarkan, saudara, ditolak luar biasa, dianggap sesat, dianggap gila, dianggap kerasukan Beelzebul. Tetapi dia punya 12 murid yang militan. Walaupun satu memble akhirnya. Tetapi masih ada 11. Saudara, 11 ini militan sekali. Lalu 11 itu memberi influence, pengaruh. Saya punya iman yang di depan saya, Geraha 3 ini adalah jemaat yang militan. Bukan dipengaruhi oleh orang luar yang menentang. Tetapi saudara yang mempengaruhi pengajaran Yesus Kristus yang luar biasa. Saudara tahu di gereja ini yang diajarkan adalah tentang Gospel of Grace, Injil kasih karunia, bukan under the law. Lalu yang diajarkan di gereja ini adalah nama Bapa itu bukan pinjaman nama Tuhannya agama lain. Tetapi nama Bapa itu adalah Yahweh. Dan itu mutlak 100%. Tidak sedikit pun meleset, saudara. Tetapi mayoritas gereja masih mengajarkan law, Taurat, dan menyembah nama Bapa dengan nama yang lain. Ada sih orang-orang yang sudah mulai kebingungan, lalu berkata, oh ya sama kok, Allahku bernama Yahweh. Jadi kalau Allahku bernama Yahweh itu kayak berkata Helianto bernama Yusak. Karena sudah mulai kebingungan, saudara. Ada yang berkata bahwa, oh Allah itu kan bahasa Indonesia.
Saudara-saudara, kalau Allah bahasa Indonesia, kenapa Hindu nggak nyembah Allah, Buddha tidak nyembah Allah, Konghucu tidak menyembah Allah? Kenapa cuma Kristen saja? Allah bukan bahasa Indonesia. Nah, saudara-saudara, kita mengajarkan bahwa nama Bapa itu bukan pinjaman dari nama Tuhannya orang lain. Nah, saudara berada di tempat ini itu luar biasa. Karena apa? Mayoritas gereja seperti zaman Yesus menentang tentang kasih karunia, tentang pengajaran nama Bapa ini. Dan kita yang ketiga adalah fokus kepada pemberitaan Injil Kristus Yesus. Gereja ini bukan Yahweisme. Gereja ini cuma mengajarkan Yesus itu berasal dari Bapa yang bernama Yahweh. Tetapi kemudian setelah itu fokus pemberitaan gereja ini adalah Injil Yesus Kristus. Yang dari Yahweh, bukan yang dari Allah. Nah, saudara-saudara, kita berada di negeri ini, kita rindukan supaya pengajaran tentang kebenaran ini mempengaruhi kekristenan di negeri, mempengaruhi seluruh bangsa. Kita berada di Indonesia, berjajar dari pulau-pulau dari timur ke barat. Saudara tahu Indonesia ini terdiri dari banyak pulau. Kalau saudara hitung di peta mungkin cuma berapa puluh. Tetapi kalau dihitung fisik itu ternyata belasan ribu. Ada yang berkata 16.000, ada yang mensurvei dengan akurat, ada yang berkata 17.000. Saya sendiri melihat peta bagaimana bisa 16-17.000. Ternyata detail keadaannya itu begitu, saudara. Banyak sekali pulau. Dan Alkitab berkata dari timur ke barat, dari paling timur Indonesia ada kabupaten namanya Yahukimo. Dari barat, paling barat Indonesia itu ada pulau namanya Weh. Dari Yah sampai Weh, berjajar pulau-pulau. Saya rindukan supaya melalui gereja ini, saudara, bisa memberi influence di dalam pendidikan, di dalam pengajaran. Karena Tuhan mengajar, di mana engkau ditempatkan, berdoalah untuk kesejahteraan negeri itu. Kita berdoa supaya negeri ini mengenal keselamatan satu-satunya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Banyak lebih lagi diselamatkan. Kita berdoa untuk kemakmuran. Beberapa hari kemarin ada tim multimedia dari Malang yang datang ke rumah saya. Pastor, ayo kita syuting. Berbicara tentang Indonesia. Saudara bisa lihat syutingannya model kayak begini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, Tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Iya, itu kreativitas dari anak-anak multimedia, saudara. Saya kadang sebagai pastornya itu, mereka punya ide-ide yang bagus ya, saya ikuti. Ya, maksudnya adalah supaya kita punya kecintaan untuk Indonesia, pusaka ini. Kita ingin
berada di negeri ini dan memberi pengaruh negeri ini menjadi makmur, negeri ini diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, memberi pengaruh 12 murid Yesus, walaupun ketika itu berbeda luar biasa, tetapi kemudian muncul 70 murid, muncul 500 murid, muncul 3.000, muncul 5.000 dan seterusnya, sampai kemudian Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Dan sekarang, saudara tahu kitab yang paling banyak dicetak di muka bumi ini adalah Bible. Saya baru mendapatkan video dari Timur Tengah. Saudara, di situ disebutkan tentang hamba-hamba Tuhan di daerah Arab di sana. Lalu kemudian ada reporter televisi, lalu ditayangkan, lalu dia memberikan komentar, lalu disampaikan bahwa belum pernah ada sebelumnya tuaian besar dari agama lain masuk percaya kepada Yesus seperti hari-hari ini. Ternyata saudara-saudara, hari-hari ini yang masuk percaya Tuhan Yesus dari agama lain, itu jumlahnya luar biasa banyak. Saya berpikir, kenapa ini bisa terjadi ya? Apakah karena adanya ISIS? Sehingga mereka jadi melek, gitu, terbuka matanya. Gitu. Atau karena unsur lain dan lain sebagainya. Yang pasti, tuaian sekarang ini di Timur Tengah luar biasa banyak. Dibaptis itu di jejer itu begitu luar biasa banyak, saudara. Lalu disampaikan belum pernah ada sebelumnya seperti sekarang ini. Nah, memberi pengaruh. Biarlah melalui pengajaran gereja kita tentang grace yang dari Bapa Yahweh dan fokus kepada Injil Yesus Kristus di Indonesia ini terus menjalar dari saudara, seperti 12 murid militan tadi, dari saudara yang militan. Jadi mulai sekarang, saudara bukan terpengaruh dengan mereka yang di luar, tetapi saudara mempengaruhi mereka di luar. Tapi ingat pesan saya, jangan berdebat. Di Facebook saudara, nggak usah berdebat tentang grace, tentang nama Bapa. Di family blessing saudara, atau ketemu siapa, nggak usah berdebat. Sampaikan saja kebenaran. Kalau mereka belum menerima, ingatlah dulu kita juga begitu. Kita doakan saja, nanti dalam perjalanan mereka akan dapatkan kemurahan Tuhan juga seperti kita. Karena yang saya sampaikan, yang kita ajarkan, itu bukan sesuatu yang di luar dari firman. Saudara-saudara, Alkitab kita itu ada 66 buku. Kalau saya mau bicara sedikit tentang teologi ya, ada 66 kitab. Tetapi di luar 66 kitab itu ada banyak kitab-kitab lain, tulisan-tulisan lain. Tetapi kenapa yang masuk disebut Bible kok cuma 66? Ada namanya kanon, saudara, kanon. Kanon ini adalah yang boleh masuk ke 66 yang disebut Bible itu melalui screening kanon. Di luar itu namanya apokripa, yang sisanya itu yang tidak masuk itu apokripa. Nah, untuk masuk kanon, saudara, itu harus disaksikan atau dikonfirmasi oleh jemaat mula-mula. Dan itu berbicara tentang Yesus Kristus. Dan itu berbicara yang berkaitan dengan apa yang di dalam perjanjian lama. Jadi 3 ini. Dan setelah di screening, saudara, masuklah 66, namanya kanon. Dan saya sebagai teolog mengikuti kanon tertutup. Kanon tertutup, ya firman Tuhan ya ini, sudah, stop ini. Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai Wahyu, stop ini. Karena dari sejak mula-mula ya ini. Tetapi ada hamba Tuhan yang mengajarkan kanon terbuka. Oh, ada buku-buku lain, kitab-kitab lain yang tidak masuk ke sana, yang harus dibaca
Dan kitab-kitab lain ini bisa mengalahkan kanon ini. Saudara, mereka menganut faham kanon terbuka. Saudara, kalau sampai ada kitab buku lain, kitab lain bisa mengalahkan ini, bagaimana perjalanan iman kita? Saudara, dan di 66 ini tidak ada satupun nama bapa tetangga, sama sekali. Jadi safe untuk kita pegang apa yang tertulis di dalam Bible. Satu titik, satu iota tidak akan lenyap sampai semuanya digenapi. Nggak usah ditambah-tambah dengan yang lain. Siapa yang menambahkan firman ini akan ditambahkan kepadanya malapetaka. Siapa yang mengurangi juga akan celaka. Jadi biarlah ini saja yang kita percayai. Dan gereja ini tidak lagi menambahkan seperti orang-orang lain. Firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu. Stop di sana. Saudara-saudara, sebab itu teruslah berada bersama-sama dengan kami, dan biarlah engkau bukan terpengaruh lagi dengan yang di luar, tetapi saudara influencing tentang pendidikan, tentang pengajaran. Karena apa yang kita pegang adalah kebenaran yang sesungguhnya. Yohanes pasal 1 ayat 17 dikatakan begini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesua HaMasiah. Hukum Taurat oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran oleh Yesua HaMasiah. Mari kita melihat, saudara, di 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dikatakan, Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Elohim menyertainya waktu ia diberikan. Taurat itu pelayanan yang memimpin kepada kematian, ditulis dalam loh-loh batu. Kenapa disebut bahwa Taurat itu pelayanan yang memimpin kepada kematian? Karena tidak ada satupun yang di bawah Taurat akan hidup. Semuanya gagal toh. Jadi Taurat itu ditulis pelayanan yang memimpin kepada kematian. Siapa yang tetap under the law, dia akan dipimpin kepada kematian. Namun demikian, kemuliaan Elohim menyertainya waktu ia diberikan. Waktu Taurat diberikan berupa loh batu, saudara, wajahnya Musa kan bersinar toh, tetapi cuma sebentar lalu pudar. Next. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Terus? Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ya, saudara-saudara, ini ada kemuliaannya walaupun pudar. Apalagi pelayanan yang menyertai, kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ini tadi pelayanan yang menuju kepada penghukuman. Kalau yang kasih karunia di ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Siapa yang mengajarkan Taurat, dia sedang mengajarkan pelayanan kepada penghukuman. Tetapi siapa yang mengajarkan kasih karunia, itu pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Pembenaran itu maksudnya, saudara, sebetulnya dia nggak benar, tetapi dibenarkan karena kasih karunia. Itulah berbicara under grace. Saudara-saudara, kasih karunia bukan kasih karunia kalau saudara layak menerimanya. Saya akan ulang. Kasih karunia bukanlah kasih karunia kalau saudara layak menerimanya. Kasih karunia atau anugerah itu akan betul-betul jadi anugerah kalau saudara tidak layak menerimanya. Saudara diampuni itu sebetulnya tidak layak. Saudara diselamatkan itu sebetulnya tidak layak. Tetapi saudara toh diampuni, saudara diselamatkan melalui Yesus Kristus. Itu namanya anugerah. Di Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, kita diselamatkan bukan hasil perbuatan kita, bukan usaha kita, tetapi pemberian Elohim. Supaya tidak ada satupun dari kita yang menyombongkan diri. Semuanya karena anugerah. Katakan bersama saya hidup karena anugerah. 1, 2, 3. Saya hidup. Lebih kuat lagi. 1, 2, 3. Saya hidup karena anugerah. Saudara punya
penghasilan sekarang ini, itu kan anugerah Tuhan. Saudara punya keluarga, saudara punya anak, saudara punya gereja ini, saudara punya pelayanan melalui gereja ini, itu adalah anugerah. Dan Tuhan yang sudah memberikan kepada kita anugerah demi anugerah, demi anugerah, demi anugerah, Tuhan akan melanjutkannya lagi. Saudara-saudara, gereja ini adalah gereja yang ada karena anugerah. Saya dengan Bu Elisa dari sejak awal, saudara, ketika itu kita juga pernah ibadah di satu rumah di Hertasning. Tahun berapa Ibu? Di Hertasning itu ya? Tahun 90 ya. Kita pakai garasinya orang jemaat ketika itu di Hertasning. Dan saya tidurnya juga di situ. Diakennya ikut menata kursi dan diakennya ikut ngepel lantai, termasuk suami Ibu Elisa. Saudara, dan kami melayani. Lalu bisa menjadi seperti ini. Itu betul-betul bukan karena kepandaian, hikmat, kepintaran seseorang. Tetapi saya mengakuinya, ini semua adalah anugerah. Saudara, dan kalau gerejanya adalah anugerah, yang saya rindukan, semua yang berjemaat di sini, hidupmu itu karena anugerah. Katakan amin. Saudara-saudara, ada hamba Tuhan yang khotbahnya lebih baik? Mungkin ada di luar. Ada hamba Tuhan yang keliling dari rumah jemaat satu-satu dikelilingi. Mungkin ada. Ada yang pelayanan hospitality-nya lebih baik dari kita. Mungkin ada. Tetapi kenapa kita yang mendapatkan semacam sekarang ini yang sedemikian besar? Saya sampaikan, itu adalah karena anugerah. Saudara, dan saya rindu semua yang berjemaat di sini. Mungkin ada orang yang lebih pintar dari saudara. Modalnya lebih gede dari saudara. Pengalamannya lebih banyak dari saudara dalam bisnis. Tetapi saudara yang diberkati lebih dari mereka. Kenapa? Karena engkau hidup di dalam anugerah Yesus Kristus Tuhan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Dan kalau kita sudah nyampe sekarang ini, dituntun sekian lama, sampai hari ini, selanjutnya, jangan berharap Tuhan lakukan sesuatu untukmu, sesuai dengan usahamu, sesuai dengan kelayaanmu, sesuai dengan pengakuanmu. Usaha saudara seberapa sih? Kerasnya, kelayaanmu, engkau layak untuk diberkati. Seperti apa sih kelayaan saudara? Atau pengakuanmu, oh karena aku mengakui. Sampai seberapa sih kepentingannya? Sehingga engkau seolah-olah menjadi layak diberkati karena melakukan ini. Saudara, Yesus pernah berkata di Matius pasal 9 ayat 28, Setelah Yesua masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesua berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." terus Lalu Yesua menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Nah, setelah sampai hari ini, lalu hari-hari berikutnya, waktu-waktu akan datang, apakah engkau percaya bahwa aku dapat melakukan mujizat? Tanya Yesus. Lalu orang ini berkata, "Aku percaya ya Tuhan." Lalu Yesus menjawab di ayat 29, tolong dibuka lagi. Yesua menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut percayamu, menurut imanmu. According to your faith, be it done unto you." Sesuai dengan seperti imanmu, jadilah kepadamu. Saudara-saudara, seperti imanmu.
Jadi setelah ini kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Tetapi berimannya bukan seperti beriman di bawah Taurat. Tetapi beriman di bawah kasih karunia. Kita beriman kepada grace of God. Maka kita mendapat lebih dari yang kita layak terima. Kalau saudara beriman di bawah Taurat, maka saudara mendapat seperti yang kelayaan saudara. Tetapi kalau saudara beriman di bawah grace of God, engkau mendapat lebih dari yang kita layak terima. Have faith in the grace of God. Punyailah iman kepada kasih karunia-Nya. Kalau dulu diajarkan, kalau saudara beriman, imanlah kepada Yesus sesuai dengan perbuatanmu. Engkau harus puasa, engkau harus menyiksa diri, engkau harus begini. Nah, kemudian imani, sesuai dengan apa yang kau kerjakan, kau imani, jadi seperti itu. Itu di bawah Taurat. Di bawah kasih karunia, saudara, mungkin saudara, iman saudara sepertinya compang-camping. Kalau di sana imannya compang-camping, berkatnya compang-camping. Tetapi kalau di sini imannya compang-camping, ada kelemahan ini, kekurangan ini, dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita mendapatkan lebih dari yang kita layak terima. Grace, kita mendapatkan undeserved favor. Saudara, di dalam anugerah, saudara dapatkan kemurahan yang undeserved, yang kita tidak layak terima. Sehingga membuat orang mungkin cemburuan, saudara. Mungkin kepada ada orang-orang yang melihat gereja kita, saudara, sementara orang lain, jemaatnya setiap minggu ditungguin, lalu kemudian yang sakit dikunjungin, satu persatu jemaat didatangi bergantian. Di sini saya datang, sebulan cuma sekali. Sehingga kalau ini dibandingkan, saudara, kenapa berkatnya lebih besar yang ini? Saudara, bukan karena self-effort, usaha perorangan, tetapi karena kita berada di bawah kasih karunia. Saudara, jadi terima kasih karunia. Engkau miliki undeserved favor. Kemurahan yang sebetulnya kau tidak layak diterima. Saudara-saudara, saya mengimani semua yang beribadah di sini, kerjanya biasa-biasa, hasilnya luar biasa. Wah, itu tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Engkau bekerja sepertinya biasa, hasilnya luar biasa. Kalau 2 tambah 5 ya 7. 2 tambah 5, 5.000 orang kenyang, sisanya 12 bakul. Itu grace. Itu miracle. Saudara-saudara, jadi have faith in Jesus, in the grace you don't deserve. Punyailah iman kepada Yesus, kepada kasih karunia yang sebetulnya kau tidak layak menerima. Saudara, tadi dikatakan according to your faith. Tetapi faith ke siapa? Faith kepada Yesus. Dan Yesus adalah the truth and grace. Grace and truth. Iman kepada Yesus di dalam kasih karunia. Bukan karena kemampuan self-effort, usaha pribadi, kita mengimani sehingga kita layak, bukan. Tetapi kita beriman karena kemurahan Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini kepada saudara? Ini seperti detox pikiran kita, bersihkan pikiran kita. Kalau pikiran yang lama, kita beriman kepada Tuhan, kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan, iblis nuduh, tidak mungkin imanmu jadi kenyataan, karena kamu kan nggak layak. Kan kamu kemarin kan nipu, kamu kemarin kan dosa, kamu kemarin kan lakukan ini, lalu sekarang doa, nggak layak kamu, karena itu nggak akan terima, karena kamu nggak layak.
itu under law. Dan kalau ada hamba Tuhan ngomong seperti tadi di dalam khotbahnya, saudara, ia sedang ajarkan law. Tetapi di sini, saya menyampaikan kepada saudara bahwa engkau beriman bukan karena hasil usahamu. Engkau percaya kepada kasih karunia-Nya. Sehingga ketika engkau sepertinya tidak layak, engkau dilayakkan. Bahkan ketika engkau seandainya pun punya kebenaran yang menurut saudara, Tuhan aku sudah loh Tuhan lakukan ini. Kemudian engkau berharap kepada kasih karunia, engkau mendapatkan lebih dari yang kau duga atau bayangkan. Itulah grace. Maukah saudara tetap tinggal under law atau under grace? Saudara-saudara, dari waktu ke waktu kita dituntun untuk memiliki pemahaman yang benar. Ada satu peristiwa ketika seorang wanita, saudara, yang mengalami pendarahan. Tertulis di Markus pasal 5, saudara nanti baca sendiri. Atau mungkin saudara sudah tahu peristiwanya begini. Wanita ini meleleh darah, sudah bertahun-tahun, dia sudah menghabiskan uangnya. Lalu dia menghampiri Yesus di tengah kerumunan orang banyak itu. Kemudian dia sampai merangkak karena sudah tidak punya lagi daya, kekuatan. Dan dia di tengah kerumunan itu mencoba dengan sekuat tenaganya. Akhirnya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Begitu dia jamah, kuasa mengalir dari Yesus, kena di dia, dan dia sembuh. Lalu Yesus menoleh, siapa yang menjamah aku, ada tenaga yang keluar daripadaku. Lalu murid-murid berkata, Guru, orang begini banyak berdesakan, engkau bertanya siapa yang nyentuh kamu? Oh tidak, ini ada seseorang yang menyentuh aku. Lalu wanita ini mengakui, karena dia sudah sembuh. Dia mengakui, aku Tuhan. Saudara, peristiwa ini kalau dikhotbahkan under law, hamba Tuhannya akan berkata begini, kalau engkau mau disembuhkan, ada 5 prinsip. Prinsip 1, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Itu khotbah under law. Kamu harus macam-macam lah saudara. Do. Don't. Lakukan, jangan ini. Under law. Saudara-saudara, tetapi sebetulnya, apakah yang dikhotbahkan tadi itu, wanita itu layak dan memenuhi syarat untuk dapatkan mujizat? Kalau diamati lagi saudara, sebetulnya dia tidak layak sama sekali. Karena menurut kultur Yahudi, orang yang meleleh darah, itu tidak boleh keluar rumah ke tempat umum. Itu adalah kenajisan, kekejian. Dan orang yang meleleh darah, bukannya tidak boleh ke tempat umum, tetapi tidak boleh mendekat kepada imam. Sehingga kalau ukurannya layak atau layak, dia tidak layak. Tetapi ia memiliki iman kepada kasih karunia. She has faith in the grace. Dia memiliki iman kepada kasih karunia Yesus. Sehingga dia walaupun sadar tidak layak, dia akhirnya terus. Tuhan aku walaupun gak layak, aku mau datang. Dan bang, jadi apakah usahanya? Atau karena kasih karunia Tuhan? Yang benar adalah dia sembuh semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ada lagi satu peristiwa, saudara. Ketika seorang perempuan Siro-Fenisia, anaknya sakit, dia datang kepada Yesus. Yesus berkata apa?
tidak layak roti di meja untuk anak dikasihkan kepada anjing. Berarti betul-betul walaupun dia mendekat, walaupun dia beriman, walaupun apa, memang dia nggak layak dapat mujizat. Bahkan dikatai anjing. Tetapi jawab wanita ini, anjing pun dapat remah-remah dari meja tuannya. Betul-betul dia menghampiri Tuhan, itu bukan karena layaknya dia, imannya dia, layaknya dia bukan. Tetapi karena kasih karunia. Akhirnya Yesus melihat itu, jadilah sembuh. Apa yang dia minta dikabulkan. Setelah ini saudara, gereja kita akan masuk kepada next step. Yaitu akan lebih banyak lagi kepada pelayanan healing revival service. Karena ketika Yesus ada di bumi, paling sibuk adalah menyembuhkan orang. Dan biarlah Tuhan memakai gereja ini, sibuk untuk mendoakan, untuk mengabarkan kabar Yesus, untuk mengadakan mujizat-mujizat yang Yesus pernah lakukan di dalam nama Yesus. Mujizat itu terjadi, bukan karena kekuatan kita, tetapi di dalam nama Yesus, mujizat itu terjadi. Nah, saudara-saudara, siapapun kita, biarlah masuk di dalam langkah itu. Engkau tidak layak. Mungkin hamba-hamba Tuhan yang melayani juga ada yang merasa, apa aku bisa ya mendoakan nanti mujizat terjadi. Ketika Yesus di bumi, mujizat yang paling banyak terjadi bukan di Nazaret, tetapi di tempat yang bernama Kapernaum. Itu mujizat begitu banyak terjadi. Saya rindukan YHS Makassar ini tempat banyak mujizat Yesus lakukan untuk jemaat di kota ini. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan. Kita katakan amin. Saudara, nanti jemaatnya atau hamba Tuhannya tidak merasa begini, wah aku tidak layak mendoakan. Bukan dengan layakmu. Jemaat, aku tidak layak disembuhkan, aku tidak layak terima mujizat. Bukan itu. Jika kita berdiri pada posisi layak atau tidak layak, maka sesungguhnya kita tidak layak. Baik jemaatnya, baik hamba Tuhannya. Sesungguhnya tidak layak. Tetapi kita menghampiri Kristus Yesus untuk mendapatkan grace dan truth. Kasih karunia dan kebenaran. Jangan berpikir berdoa 2 jam supaya engkau layak. Ajaran Taurat, doalah lebih banyak supaya engkau jadi layak. Jangan berpikir berdoa 2 jam lebih supaya engkau layak. Tetapi waktu doa itu kita pakai untuk fokus menghampiri tahta kasih karunia. Walaupun engkau tidak layak, kena kasih karunia, engkau dibuat menjadi layak. Saudara-saudara, inilah pengajaran yang ketika itu Yesus berikan dan mempengaruhi agama. Walaupun ada penolakan-penolakan, tetapi akhirnya Injil tersebar sampai ke seluruh muka bumi. Dan biarlah di influencing di education ini, melalui gereja kita ambil kesempatan untuk ikut berperanan. Apa ya, saudara? Mungkin sudah bertanya, apa ya yang aku bisa ikut berperan dalam influencing pengajaran? Melalui BB saudara mungkin? Atau melalui family blessing? Saudara menyampaikan di sana, turut menyampaikan tentang kasih karunia, tentang nama Bapa, tentang Injil Kristus Yesus. Kalau ada orang yang menolak, sekali lagi, jangan berdebat, jangan bertikai. Sampaikan saja, enggak terima, doakan, karena belum waktunya, mungkin. Melalui family blessing. Atau, saudara, kita punya sekolah YHS, TK, SD, SMP, SMA. Setelah ini saya, kalau ada pengurusnya yang hadir di sini,
supaya kerohanian anak-anak kita di high school ini supaya ditingkatkan pengajaran-pengajaran tentang Kristus Yesus supaya lebih ditingkatkan lagi. Atau melalui Bisandri, sekolah teologi Bisandri. Saya rindukan Bisandri itu jadi pabrik hamba Tuhan. Sehingga melalui Bisandri ada sarjana-sarjana teologi lulus dan memberi influence dalam pendidikan, dalam pengajaran. Saudara, ada kesaksian yang bagus dari Pak Abraham Sriono. Waktu saya khotbah semacam ini, lalu ketika dia nutup doa berkat, dia cerita dulu. Dia cerita begini, apa yang disampaikan Pastor Yusak itu, saya juga tidak tahu. Dulu saya SMA, mau jadi hamba Tuhan, tetapi tidak ada biaya. Tapi saya bersyukur ada orang yang membiayai saya dari SMA sampai sarjana. Dan akhirnya saya jadi sarjana teologi, saya jadi hamba Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, Pak Abraham Sriono menjadi salah satu tiang gereja di Malang. Saudara, berperanan sangat luar biasa di dalam pengajaran di gereja di Malang. Berangkat dari mana? Seorang SMA yang nggak punya biaya, lalu disupport oleh keluarga lain yang punya uang untuk mensupport dia. Saya pikir, wah itu bagus. Saudara. Sebab itu nanti kalau sudah melihat pengumuman kita di Bisandri, ada kesempatan untuk setiap saudara investasi membiayai anak SMA yang dari daerah-daerah ditarik ke Makassar, lalu dimasukkan asrama dari SMA sampai lulus sarjana. Mereka ada di asrama, makan, sekolah, dan lain sebagainya dengan 6,6 juta. Kalau saudara ada keinginan untuk, ya Tuhan, aku mau influencing di education. Sampaikan ke Bu Elisa, Bu saya mau satu. Saudara, mungkin membayarnya tidak seketika, tetapi saudara bisa sampai sarjana itu cuma 6,6 juta. Saudara, investasi itu melahirkan satu teolog, seorang hamba Tuhan. Kenapa tidak kalau ada kesempatan menyisihkan untuk investasi kekal ini? Saudara-saudara, penting sekali untuk kita memiliki pemahaman ini, sehingga betul-betul Bisandri ini jadi pabrik hamba Tuhan. Ada satu anak SMA sebelumnya, saudara-saudara, yang ketika itu sekolah Alkitab di Malang, modelnya semacam ini. Nah ini saudara-saudara, modelnya semacam ini. Ketika ketemu dengan saya, wajahnya wajah tanpa pengharapan, saudara-saudara. Kayak baru keluar dari penjara dan lain sebagainya semacam itu toh saudara. Lalu kemudian dibiayai untuk sekolah Alkitab. Berubahlah melalui pembinaan, melalui bekal firman, lalu diajari juga bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana berpakaian dan lain sebagainya. Jadinya sekarang menjadi semacam ini. Loh, saudara. Berubah total toh, saudara. Ada lagi modelnya semacam itu. Sudah, ada lagi. Udah ya. Dan orangnya ada di depan ini, saudara. Kemana saya pergi, sekarang dia ikut. Ke Palangkaraya, ke Jakarta, ke Malang, ke Surabaya, ke Makassar, kemana-mana ikut. Lalu kemarin saya ngomong kepada dia, jangan hanya berubah luarnya, tetapi dalamnya, kepandaiannya juga mesti harus berubah. Memang ada selorohan sih. Orang-orang yang dekat sama Pastor Yusak, sama Ibu Hana, itu secara tampilan pasti kepengaruh berubah, secara fashionnya. Gitu. Tetapi saya sendiri rindu, bukan hanya dekat berubah tampilan luar, tetapi dalamnya. Saya bicara kepada dia, setelah 6 bulan kemudian, kamu jalan sama aku berapa lama sudah? 3 bulan. Baru 3 bulan, saudara. Kemana saya pergi, dia ikut. Saya berkata, 6 bulan harusnya yang aku bisa, kamu bisa. Karena kan
sampai jam 1 malam selalu dengan saya, saudara. Dari pagi tidur di rumah saya dan lain sebagainya. Kan ngelihat terus tuh. Dan lihatlah dari pemuda yang wajahnya tanpa harapan tadi, lalu masuk sekolah, sekarang bisa memberi influence di dalam kekristenan, jadi hamba Tuhan yang bisa semuanya. Saudara, mari kita bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan ini, influencing di education. Dan saya berdoa supaya Indonesia dari Yah sampai Yahweh, kemuliaan Bapa dinyatakan melalui gereja ini, melalui jemaat ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya.